Yang mau sisiran dulu boleh, bedakan dulu juga boleh, supaya makin cantik dan ganteng saat on-cam nanti. Atau kalau yang mau nyiapin minum juga boleh nih, supaya bisa fokus karena materi yang akan kita simak pada hari ini pastinya insightful dan menarik. Pokoknya sayang banget deh kalau dilewatkan. Sambil teman-teman nyiapin diri, aku sambil baca peraturan peserta selama webinar berlangsung nanti ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tata tertib yang perlu teman-teman perhatikan nih saat webinar nanti berlangsung. Yang pertama, peserta webinar dimohon untuk mengganti nama Zoom dengan format nama dan asal institusi. Lalu, peserta webinar dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta webinar wajib untuk menonaktifkan suara atau mute selama acara webinar berlangsung, terkecuali pada saat sesi Q&A nanti peserta baru diperbolehkan untuk mengaktifkan suara. Yang selanjutnya, peserta webinar dilarang membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, peserta webinar wajib mengikuti acara hingga akhir, karena absensi kehadiran akan dibagikan saat penutup acara. Diharap kuesioner semua dapat mentaati tata tertib yang tadi sudah aku bacakan, supaya acara ini berjalan dengan lancar. Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 3, kalau gitu mari kita mulai aja ya teman-teman acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Questioner dan selamat datang di webinar Hello Question Scholarship Expo. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman walaupun secara virtual melalui Zoom ini. Tapi ini bukan salah satu penghalang juga untuk tetap semangat mengikuti webinar Hello Question pada sore hari ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan aku Liana selaku Master of Ceremony yang akan memandu questioner pada webinar Hello Question sore hari ini. Sebelum aku ke acara inti kita, aku ingin tahu dulu nih, semangat teman-teman untuk mengikuti webinar pada sore hari ini dengan mengirimkan emoji api di kolom komentar.
Yuk, mana nih teman-teman yang lain yang belum mengirimkan semangatnya? Boleh langsung ramaikan kolom chat ya. Wah, semoga tetap semangat ya teman-teman. Aku lihat yang lain juga sudah pada gak sabar nih untuk mengikuti webinar Hellocation pada sore hari ini. Nah, tidak lupa acara ini juga merupakan bagian dari event Hellocation untuk memberikan informasi mengenai pendidikan. Salah satunya yaitu dengan Scholarship Expo yang diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk seluruh pelajar di Indonesia. Tapi apa sih Hellocation itu? Hellocation adalah sebuah komunitas belajar dengan tujuan mendorong seluruh anak bangsa di Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya dalam aspek pengembangan kemampuan diri, perolehan ilmu pengetahuan baru, kepercayaan diri, dan networking antar negara maupun Indonesia. Hellocation juga menyediakan grup khusus untuk questioner yang ingin mengikuti segala kegiatan Hellocation seperti kelas bahasa Korea, sharing info beasiswa melalui webinar, dan podcast yang membahas tentang kehidupan di Korea langsung dari native speaker yang tinggal di Korea serta topik lainnya. Nah, pada kali ini kita bakal membahas mengenai salah satu scholarship yaitu Chevening Scholarship. Secara detailnya kita sore ini bakal banyak memberikan informasi mengenai Chevening Scholarship, meliputi pendaftaran, syarat, dokumen yang perlu disiapin, dan pastinya akan ada tips and trick yang akan diberikan oleh narasumber kita yaitu ada Kak Esti Nadia. Aku spill sedikit nih mengenai Kak Nadia. Kak Esti Nadia merupakan Chevening Awardee tahun 2023-2024 dari The London School of Economics and Political Science dan Master Science Media and Communication. Nah, karena aku udah spill sedikit perkenalan Kak Nadia, selanjutnya langsung saja ya kita panggil Kak Esti Nadia supaya bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Kak. Nah, karena Kak Nadia sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini. Hai, halo semuanya. Selamat sore di Jakarta ya. Sore di Jakarta dan selamat pagi di London. Oke, halo Kak Esti. Kabarnya gimana nih Kak saat ini? Baik, alhamdulillah masih sibuk kuliah dan ada beberapa kegiatan. Cuman ya so far so good. Lagi sibuk untuk beberapa exam, ujian. Gitu, doain ya semuanya. Amin. Oke, gimana nih Kak Nadia? Sudah siap belum membagikan ilmu dan pengalaman pada sore hari ini, Kak? Oke, siap. Nanti aku share screen dari aku ya. Terima kasih semuanya Liana dan semua teman-teman Hellocation. Aku coba share screen dulu. Oke, baik langsung saja kita dengarkan dan simak baik-baik pemaparan materi oleh Kak Nadia. Aku juga mau mengingatkan teman-teman boleh siapin pertanyaan ya sambil menyimak materi yang disampaikan oleh Kak Nadia. Karena setelah
pemaparan materi dari Kak Esti Nadia, kita akan ada sesi Q&A. Teman-teman selamat menyimak dan harus fokus ya. Langsung aja untuk itu aku persilakan Kak Nadia untuk memaparkan materinya. Oke, thank you. Oke, boleh diupdate slide aku udah kelihatan atau belum? Sudah Kak. Oke. Oke, semuanya hai, selamat pagi di London, selamat sore di Jakarta. Em, Terima kasih sebelumnya hari ini di weekend, di hari libur, teman-teman udah mau nyementin waktunya buat kita sharing bareng, belajar bareng sama-sama di sini gitu. So yeah, this is me. Aku akan cerita sedikit tentang my chevening journey dengan harapan setelah aku cerita teman-teman bisa nanti punya chevening journey-nya versi teman-teman masing-masing gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa coba untuk apply beasiswanya, coba dan punya rezeki untuk bisa sekolah di UK, terus juga nanti bisa cerita ke teman-teman yang lainnya juga. Gitu. Ini ada akun aku, ada email sama Instagram, mungkin boleh untuk keep in touch di sana kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang kurang jelas atau minta bantuan untuk proofread, bisa langsung reach out aku di Instagram. Nah, sebelumnya disclaimer dulu kalau misalnya materi yang aku sampaikan hari ini itu murni atas pengalaman aku pribadi selama aku menjalani proses aplikasi dan proses studi bersama Chevening gitu. Jadi bukan secara resmi disampaikan oleh Chevening, pihak Chevening atau FCDO, tapi murni atas pengalaman aku semuanya. It's me, kita kenalan lagi. It's me, hai. Aku Esti Nadia. Ya benar kata yang tadi udah dikenalin sama Liana. Kalau misalnya aku salah satu award di scholarship current student tahun ini. Jadi aku lagi sekolah sekarang di UK, tepatnya di London, di kampus London School of Economics and Political Science. Dan kebetulan aku mengambil jurusan Media and Communications untuk track governance. Jadi kayak belajar regulations, policy gitu. Terus kebetulan juga aku terpilih jadi salah satu Chevening Social Media Ambassador yang mewakili Indonesia. Jadi ada beberapa negara, ada yang dari Indonesia, yaitu aku, Georgia, terus juga ada dari Jamaika, Fiji, gitu, dan beberapa negara lainnya. Gitu. Jadi boleh disimak Instagram aku buat tahu cerita-cerita tentang gimana sih sebenarnya jadi Chevener gitu. Nah, this is gonna be our journey. Kita akan bahas beberapa hal untuk teman-teman bisa kenal lebih dekat lagi sama Chevening. Yang pertama adalah terkait dengan Chevening Applications. Terus juga ada essay tips, karena kebetulan di Chevening itu bikin esainya 4. Yang pertama leadership, networking, study in the UK, dan juga career plan. Lalu nanti kita akan ada sesi Q&A yang dengan harapan teman-teman pastinya akan bisa nanya lebih lanjut nih kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang teman-teman masih nggak yakin, ada dilema gitu bisa langsung ditanyain ke aku. Nah, ini adalah a glimpse of my story gitu kan kalau misalnya di picture eh, secara foto aja gitu. Kebetulan itu yang di kiri foto teman-teman Chevening Indonesia cohort tahun ini. Jadi aku sama teman-teman aku ada 40 sekitar 40 sampai 42 orang. Tepatnya aku agak lupa 42 orang yang berasal dari Indonesia gitu untuk mendapatkan beasiswa Chevening dan study in the UK. Dan yang di bawah itu teman-teman secara global dan itu baru cuman 2% ya kali ya karena banyak banget teman-teman dari berbagai negara yang dapat beasiswa Chevening karena salah satu prestigious thing yang bisa diperoleh dari beasiswa Chevening adalah networkingnya yang mana nanti teman-teman bisa ketemu Cheveners penerima beasiswa Chevening dari negara-negara yang lain dan itu di kiri adalah salah sedikit teman-teman penerima beasiswa Chevening yang lagi studi di UK. Terus yang di kanan itu kebetulan teman-teman aku di Chevening Social Media Ambassador. Jadi yang dipilih ada yang di kanan bawah itu adalah kami, total kami yang dipilih menjadi Chevening Social Media Ambassador. Jadi nggak semua negara, cuman beberapa perwakilan yang kayak gitu. Bisa dicek di websitenya kalau misalnya teman-teman tertarik, ya apa sih Chevening Social Media Ambassador tuh gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya studi di UK sama Chevening bisa mungkin ikutan apply untuk menjadi Social Media Ambassador. Terus get to know more Chevening. Nah, Chevening itu merupakan salah satu fully funded scholarship gitu kan. Kalau misalnya
di Indonesia pasti teman-teman familiarnya dengan LPDP, yaitu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Terus juga mungkin teman-teman pernah dengar kalau di Australia ada AAS yang diberikan sama pemerintah Australia. Nah, kalau misalnya ini chevening yang diberikan oleh pemerintah UK atau UK government. Dan ini fully funded scholarship, jadi benar-benar scholarship ini akan membiayai dari tuition fee atau SPP, biaya sekolah gitu kan, terus juga accommodation, biaya hidup dan semuanya gitu. Jadi teman-teman benar-benar tinggal berangkat untuk belajar dan berprestasi gitu. Nah, the good news is berbeda dari beasiswa yang lain gitu kan, at least LPDP gitu ya, karena aku tahunya LPDP, chevening itu nggak mengharuskan skor IELTS minimum gitu. Loh, emang bisa Kak? Well, karena kalau misalnya teman-teman apply di universitas yang ada di UK, itu harus dan wajib mencantumkan IELTS. Jadi chevening uh, mindsetnya adalah ya as long as you got accepted in the university, jadi kalian automatically berarti skor IELTS-nya mumpuni sesuai dengan universitas yang teman-teman pilih gitu. Jadi nggak ada dari beasiswanya sendiri untuk apply, sebelum apply teman-teman harus mencantumkan skor IELTS gitu dari Chevening. So I think it will be easier for your administration process. Jadi patut banget buat dicoba. Terus yang kedua adalah di administration prosesnya juga, di proses administrasi, itu chevening tidak mengharuskan teman-teman untuk submit LOA-nya langsung gitu. Akan dikasih jangka waktu. Jadi saat teman-teman submit esai, submit data diri dan segala macam informasi tentang teman-teman, itu nggak harus mencantumkan IELTS sama LOA gitu. Yang LOA itu bisa dicantumkan setelah teman-teman interview. Jadi berproses gitu. Jadi nggak yang langsung otomatis harus dapat kampus dulu, tapi nanti apply kampusnya bisa mungkin setelah melakukan interview atau lolos ke tahap selanjutnya baru teman-teman bisa apply gitu. Jadi nggak buru-buru. But make sure you already know your timeline. Jangan sampai um, misalnya teman-teman udah rezeki dapat beasiswa, tapi ternyata waktunya nggak sempet untuk apply universitas, jadi malah nggak berangkat gitu. Jadi harus disiplin sama diri teman-teman masing-masing untuk kapan nih timing yang tepat untuk aku apply ke universitas atau apply ke sekolahnya gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung, Kak, tapi sebenarnya gimana sih cara memulai chevening nih, Kak? Aku bener-bener buta, aku bener-bener nggak tahu tentang chevening gitu kan. Well, this is actually what you need to have before. Yang pertama, teman-teman udah lulus S1, undergraduate degree, teman-teman udah punya ijazah ini gitu kan dari universitas yang sebelumnya. Dan yang kedua, ini adalah wajib bagi chevening, yaitu adalah working experience. Jadi, emang chevening ini mengharapkan kandidatnya untuk awardee-nya untuk udah memiliki working experience, yaitu at least selama kurang lebih 2 tahun, yang setara dengan 2.800 jam. Gimana tuh Kang ngitungnya 2.800 jam gitu kan? Biasanya nanti ada kalkulasi waktu di websitenya. Jadi nanti teman-teman kalau apply, itu akan menggunakan salah satu websitenya dari Chevening gitu kan, nanti prosesnya semua ada di sana, dan nanti teman-teman nyantumin kalau misalnya oh aku udah pernah kerja 1 tahun. Nah, biasanya dihitung Senin sampai Jumat itu kan 5 hari, 5 hari, terus abis itu selama 1 tahun, terus nanti dikalikan 8 jam karena biasa per hari itu 8 jam gitu. Jadi semua nanti ada prosesnya di websitenya. Kak, ini tuh harus profesional aja atau internship boleh? Biasanya ada pertanyaan itu. Internship boleh, bahkan kalau misalnya volunteer gitu boleh, asal itu emang relevan dan bisa dimasukin gitu. Jadi nanti bisa diomongin lagi sama tim cheveningnya, atau mungkin kalau misalnya mau nanya aku, Kak, sebenarnya kalau hitungannya ini tuh mas relevan gak sih gitu, karena teman aku juga ada yang baru lulus undergraduate degree tapi bisa langsung keterima chevening karena kebetulan dia sudah sering untuk internship, terus juga ada beberapa work experience yang hitungannya adalah volunteer gitu. Jadi kalau selama itu relevan dan company-nya juga bisa dipercaya gitu, jadi why not? Terus esai, nah ini penting banget. Jadi proses administrasi yang pertama teman-teman harus punya esai. Esainya itu ada 4, satu esai 500 kata gitu. Empatnya nanti apa aja nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Cuman itu, jadi yang teman-teman harus persiapkan adalah 4 esai. Banyak banget 4 esai, kayaknya beasiswa lain cuma 1 esai deh. Well, mereka 1 esai tapi 2.000 kata maksimal gitu kan, 1.500 sampai 2.000 kata. I mean, that's quite
similar, tapi di sini chevening lebih fokus. Nanti kita bahas kenapa sih akhirnya chevening bisa lebih fokus dan bisa lebih, at least bisa mempermudah teman-teman untuk mengelaborate esai atau pengalaman hidupnya teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya adalah 3 universitas pilihan. Your 3 university choices gitu. Jadi, kalau di chevening kita bisa milih 3 universitas yang ada di UK. Harus di UK ya, karena ini chevening gitu. Jangan sampai tiba-tiba, wah di US nih gitu. Jadi, tiga-tiganya harus di universitas yang ada di UK. Next adalah, oke, sekarang kita mau ngebahas tentang esainya. 4 esai itu apa aja sih, Kak? Gitu. Yang pertama adalah leadership. Kalau misalnya teman-teman lihat, cek di websitenya Chevening, leadership itu adalah mereka mengharapkan kalau teman-teman tuh bisa ngasih atau demonstrate pengalaman leadershipnya teman-teman. Karena Chevening di sini adalah salah satu beasiswa yang mencari sosok leader, future leader. Jadi bukan bukan cuman teman-teman pintar secara akademis, tapi punya common sense, punya kemampuan untuk bisa memimpin gitu. Nggak cuma memimpin diri sendiri, tapi juga memimpin komunitasnya teman-teman gitu. Nah, ini kalau ada di websitenya, based on their website, they stated that leadership is actually the way you explain how you meet the requirement using a clear example of your own leadership and influencing skills to support your answer. Nah, ini tips dari aku yang perlu banget teman-teman catat kalau misalnya nyiapin esai leadership gitu. Jadi yang pertama, tanamin di mindset teman-teman. Sebenarnya teman-teman tuh mikir leadership itu apa sih? How do you define leadership? Teman-teman tuh mengartikan leadership itu seperti apa? Apakah, oh pemimpin tuh berarti yang posisinya ada di atas. It's just about the position gitu. Well, that's not wrong, tapi mungkin kayak agak kurang tepat ya gitu kan. Cuman, atau mungkin teman-teman ada yang mikir lagi, oh leadership itu adalah gimana caranya kita ngasih impact yang baik sama komunitas kita. Well, that's a good starter gitu kan. Jadi mungkin itu hal yang bisa ditulis di esai juga yang nantinya akan leading ke experience teman-teman, yaitu poin B. What kind of leadership experiences that make you as a leader gitu. Jadi benar-benar teman-teman gali lagi nih. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, tapi itu aku nggak pernah jadi ketua, aku nggak pernah jadi pemimpin, aku tuh nggak pernah dipilih jadi ketua dan untuk benar-benar person in charge untuk semuanya. Well, no, leadership is not about the position. Jadi teman-teman bisa nantinya cerita tentang gimana sih teman-teman menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi itu adalah salah satu poin dari leadershipnya teman-teman gitu. Gimana sih pada akhirnya teman-teman bisa take control untuk berkontribusi menyelesaikan masalah yang kayak gitu. Nah, yang poin C, why were you a problem solver? What do you influence? What do you communicate? Jadi, dalam bercerita tentang pengalaman leadershipnya teman-teman, misalnya teman-teman emang ada itu adalah project team, itu adalah masalah tim gitu kan, banyak orang. Tapi teman-teman harus nyantumin apa yang teman-teman kasih di sana gitu. So what you yourself contribute to the problem yang kayak gitu. Jadi mungkin let's say aku anak komunikasi gitu kan. Jadi waktu waktu itu misal ada masalah komunitas kita kurang brand awareness-nya gitu. Oh, aku sebagai anak komunikasi walaupun aku bukan ketuanya, tapi aku tim medsosnya, aku bisa ngebantu nih di bagian konten kreatif yang kayak gitu. Jadi leadership is about what you can do, what is your contribution based on your skills, based on your background gitu. Bukan berarti teman-teman harus jadi ketua, tapi teman-teman ngasih versi apa sih yang bisa teman-teman kasih. Yang D, be cohesive. Show the silver lining in what you are passionate about. Show one message. Jadi maksudnya adalah dari 4 esai itu semua harus punya benang merah gitu. Kayak misalnya aku anaknya PR banget, aku anaknya media and communications banget. So I will tell all my stories related to media and communications di essay leadership aku, essay networking, essay study in the UK, dan juga career plan. Jadi mereka akan punya silver lining. Oh, kalau emang kandidat ini emang fokus untuk di bidang media and communications gitu. Dan demonstrate the results. Jangan lupa kasih tahu hasilnya. Jadi setelah teman-teman kontribusi di masalah itu sesuai dengan skill dan kemampuan teman-teman. So what is the result gitu kan? Apakah ada perubahan di sana atau emang biasa aja atau stuck gitu kan? Jadi you can show the contrast that happens when you contribute something gitu. Jadi
Nanti bisa kelihatan impact-nya seperti apa. Nah, untuk gampangnya sebenarnya teman-teman harus familiar dengan ini, metode STAR. Situation, Task, Action, and Result gitu. Jadi di metode STAR ini bisa dipakai di SI leadership, SI networking, dan juga semua SI gitu pada dasarnya. Karena di sini em, maksudnya adalah teman-teman bercerita sebenarnya situasinya kayak gimana sih yang akhirnya ngebutuhin sosok leadership dari teman-teman gitu kan. Tasnya apa? Sebenarnya challenge-nya apa nih buat teman-teman yang harus diselesaikan? Actionnya, nah kontribusi teman-teman apa sih yang sesuai dengan skill dan backgroundnya teman-teman gitu. Lalu juga result habis itu. Jadi apa perubahan setelah teman-teman kontribusi di sana? Apakah masalahnya selesai? Sebesar apa sih impact yang teman-teman kasih di sana gitu. Jadi STAR ini adalah what ya a key points gitu. Kalau dalam teman-teman elaborate esainya teman-teman gitu. Jadi ini penting banget dicatat, diingat-ingat untuk bisa cerita di esai beasiswa. Nah, yang kedua adalah esai networking. Esai networking di sini adalah kalau misalnya dari websitenya, explain how you build and maintain the relationship in a professional capacity using a clear example of how you currently do this and outline how you hope to use this skill in the future. Nah, jadi networking ini, kenapa sih networking penting banget sama chevening? Kayak tadi yang aku cerita, kalau misalnya beasiswa chevening itu emang ngasih opportunity buat kita untuk punya networking dengan berbagai macam background dan juga berbagai macam negara secara global gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya awardee chevening nggak punya kemampuan untuk networking. Kenapa akhirnya perlu 500 kata yang mendemonstrate how is your networking experience. Jadi ini adalah for starter dan ini tips dari aku untuk networking. Yang pertama adalah what is networking for you? Again, define the networking. Kalau tadi define the leadership first. Nah, kalau yang sekarang define networking. Kalau menurut teman-teman, sebenarnya networking itu apa sih gitu kan? Networking itu apa ya, Kak? Oh, punya jejaring. Oh, masuk komunitas gitu kan. Well, it's up to you. Tapi cara teman-teman ngedefine networking itu adalah jadi standar atau jadi pondasi nantinya teman-teman elaborate cerita dari networkingnya teman-teman. Kalau misalnya aku kemarin aku bercerita tentang networking itu ya gimana caranya kita maintain dan ngasih impact. Jadi bukan cuman si organization or the community yang ngasih impact ke kita, tapi gimana caranya kita ngasih impact ke community itu. Dan itu adalah salah satu vehicle kita untuk nantinya ngasih impact buat komunitas yang lebih luas lagi. And that's I define networking. Jadi itu adalah pondasi yang bikin aku nantinya bisa mengelaborate cerita networking aku. Yang kedua, what actions you initiate to build the networking? Itu itu penting karena um, at least when you try to demonstrate your networking skills, cara teman-teman untuk gimana sih caranya reach out untuk ke beberapa specific certain people or certain community yang nantinya bisa um, ningkatin apa ya kayak networknya teman-teman gitu kan memperluas networknya teman-teman jadi either itu mungkin inisiatifnya teman-teman atau teman-teman punya database atau teman-teman punya ibaratnya apa ya kayak inisiatif untuk bisa reach out in personal untuk pertama kali ya kayak gitu. Jadi itu bisa penting banget. Nah, yang ketiga itu adalah explore on networking story external or internal within your company or community or academic. Nah, jadi networking itu nggak cuman punya komunitas, aduh Kak berarti harus join organisasi dong atau join komunitas dong. No, mungkin bisa aja di kantor, misal secara profesional. Again, chevening kan mintanya orang yang udah kerja ya. Jadi misalnya secara profesional, em, teman-teman di kantor harus nge-reach out, let's say klien gitu kan. Teman-teman di agensi, terus teman-teman harus nge-reach out klien dan maintain the relationship sehingga nantinya kontraknya bisa retain dalam 1 tahun gitu. Nah, itu adalah salah satu networking skill yang bisa teman-teman elaborate di sana gitu kan. Demonstrate as one example of your networking skill gitu. Jadi challenge di sana apa dalam dalam maintain itu kesulitannya apa, terus teman-teman bisa ngasih apa di sana. Walaupun itu adalah network dari kantor gitu kan, tapi you as a personal. Jadi we don't care about your team story, tapi you as a personal gitu kan. Apa sih yang teman-teman bisa cerita di sana gitu. Yang
dan ini inline sama point D, what action that you initiate to maintain the networking. Jadi sebenarnya langkah apa dari individunya teman-teman untuk bisa maintain networking itu yang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini penting banget. Think about the chevening when you try to demonstrate the networking because this is about the scholarship that will fund you. Ini adalah benar-benar apa ya? Bukan tentang gimana nantinya teman-teman, tapi gimana apa sih benefitnya si chevening ini kalau misalnya nerima teman-teman dengan kemampuan networking skillnya teman-teman yang kayak gitu. Jadi try to elaborate, try to include this in your essay, like gimana caranya si chevening itu dapat keuntungan dari kemampuan networkingnya teman-teman, atau teman-teman bakal manfaatin apa nih nantinya kalau misalnya nanti jadi award di Chevening dan juga punya banyak network dari sana, apa yang akan teman-teman lakukan? Itu bisa dimasukin ke esai juga. Dan gimana caranya nanti teman-teman bisa memanfaatkan network yang diberikan, yang diperoleh nantinya dari Chevening untuk bisa nge-advance jenjang karirnya teman-teman gitu kan. Let's say misalnya aku seorang ASN, aku sekarang fokusnya di analis informasi di bidang media and communications gitu kan. Dan aku ngerasa karena aku sekolah chevening, aku ke sekolah di LSI, aku ketemu dengan orang-orang yang benar-benar backgroundnya related sama aku. Nah, di sana aku mungkin bisa nantinya akan compare. Aku bisa apa ya? Ibaratnya aku tahu nih, aku dapat insight gimana sih sebenarnya regulations and policy related to media and communications yang ada di, let's say, negara Jepang atau misalnya di negara Jerman yang kayak gitu. Itu karena aku sekolah dengan chevening gitu. Jadi kayak aku bisa ibaratnya try to get an insight yang mana nantinya bisa aku pakai di Indonesia gitu. Nah, ini adalah part yang paling seru yaitu study plan. Rencana study, ini adalah esai yang ketiga, sama maksimal 500 kata gitu kan. Dan kalau dari website adalah outline why you have selected your chosen three university courses and explain how this relates. Penting banget makanya aku bold. How this relates to your previous academic or professional experience and your plans for the future. Jadi kalau misalnya study plan di sini benar-benar teman-teman bisa milih 3 universitas dan pilihannya harus disesuaikan dengan apa sih sebenarnya yang pengen teman-teman raih. Ada knowledge gap apa sih yang eh, akhirnya teman-teman memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2. Oke, let's see the tips. Nah, ini adalah tipsnya. Yang pertama, kalau misalnya nulis esai study in the UK, teman-teman bisa memulai dengan stating a problem in your country, in your field, di bidang teman-teman gitu. Jadi, harus tahu dulu nih teman-teman bidangnya apa. Oh, let's say aku bidangnya di hukum, khususnya di environmental law gitu kan, hukum lingkungan yang kayak gitu. Nah, berarti teman-teman harus bisa nih ngejelasin apa sih sebenarnya kurangnya, gapnya tuh apa sih yang ada di Indonesia sekarang. Kondisi di Indonesia sekarang kayak apa gitu, yang nantinya teman-teman bisa nge-elaborate rencana studinya teman-teman dari masalah itu gitu. Karena lagi-lagi teman-teman kan mau kuliah S2 untuk ngasih impact, especially in your home country Indonesia gitu. Jadi itu harus tentuin dulu sebenarnya ada masalah apa sih, knowledge gap apa sih, problem statement apa sih yang ada di negara teman-teman. Nah, explain your chosen three programs yang related sama masalah yang ada. Fokusnya teman-teman apa? Oh, karena ada masalah lahan hijau yang masih kurang banget di Indonesia. That's why aku mau sekolah di sini, sini, sini. Untuk apa? Untuk ini gitu. Jadi benar-benar inline dari background teman-teman, alasan teman-teman, fondasi banget itu untuk nantinya elaborate ke, oh pilihannya ini loh kuliahnya yang kayak gitu. Dan yang ketiga adalah demonstrate how your choices will give the solution on your knowledge gap. Ibaratnya kalau misalnya bahasa Indonesia kayak, nah dengan gue kuliah di sini di Universitas A, B, dan C, gue pengen belajar tentang ini loh karena mereka nyediain modul ini gitu. Jadi inline di sana dan I think it can be applied to all the scholarship application gitu, nggak cuma Chevening aja, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman apply beasiswa lain kayak LPDP atau AS gitu, this kind of a way of thinking teman-teman bisa pakai yang nantinya kelihatan alur berpikirnya teman-teman apa gitu. Dan yang selanjutnya adalah make the three options of the program similar. You can emphasize your first priority in your option. Jadi
Ini maksudnya adalah teman-teman kan dikasih kesempatan untuk milih 3 universitas atau 3 jurusan gitu kan ya. Nah, jangan sampai apa namanya kalau itunya beda bidangnya gitu kan. Jadi misalnya, oh pilihan pertama aku di environmental law, pilihan kedua tapi aku maunya di data science, pilihan ketiga aku maunya politik. Loh, kok beda tiga-tiganya gitu kan? I think itu secara logik aja udah salah gitu kan. Berarti jadi sebenarnya fokusnya teman-teman apa gitu kan? Bidang apa yang teman-teman kuasai dan bidang apa yang teman-teman mau ngasih solusi di sana, ngasih impact di sana gitu kan. Jadi please make all the programs or all the programs in line with what you really want to study gitu. Dan yang terakhir, you can mention non-academic reasons a bit. Kayak misalnya ada, oh di kampus, let's say, oh di kampus UCL ternyata dia ngasih ini loh, ada nyediain berbagai macam kompetisi yang ada di UK gitu, kompetisi di bidang aku yang ada di UK. Dan I think this is actually one opportunity to finally I can leverage my study gitu kan, my insights of this field gitu. Jadi boleh, oh kesempatan untuk lomba misal, oh atau misalnya di LSC dia ngasih ada internship program di BBC selama 2 bulan yang kayak gitu, yang makanya aku tertarik banget di sini gitu. So you can also mention that, gak harus tentang modulnya aja gitu. Kalau misalnya ada, why not? As long as it is relevant. Nah, ini adalah beberapa tips untuk milih universitas. Jadi ada 3. Yang pertama, teman-teman bisa pilih 3 different courses at the same university with the similar course title. Kayak misalnya di LSI, oh ya, di LSI, di same university kan, di LSI itu media communications-nya, Departemen Media and Communications ada banyak track. Kayak misal Media Communications Development, Media Communications Governance, yaitu track aku, atau misalnya juga ada Global Media and Communications gitu. Jadi banyak banget tracknya di communication, di Media and Communications LSI itu. Jadi mungkin bisa dipilih itu, dan ada similar course title-nya kan, oh sama-sama di bidang komunikasi gitu, cuman bedanya mungkin satunya fokus di regulations and policy, satunya juga fokusnya di global gitu, jadi ada bedanya di sana. Itu bisa salah satu tips. Yang kedua, bisa 3 different courses with similar course titles at 3 different universities gitu. Kayak misal aku pilih di LSE, UCL, dan Leeds. Yang satunya adalah Media and Communications, yang satunya adalah Communications and Media, yang satunya adalah Media and Communications Governance. Jadi namanya mirip-mirip walaupun beda, tapi sebenarnya yang dipelajarin hampir sama gitu, dan di 3 universitas yang berbeda. I think ini boleh banget juga untuk dijadikan apa fondasi teman-teman dalam memilih universitas. Dan yang terakhir adalah 3 different universities, universitasnya tiga-tiganya beda, tapi semua nama nama jurusannya sama. Komunikasi, 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 atau misalnya hukum, 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 international law, international law, international law, public policy, public policy, public policy, and that's really fine. Gitu. Jadi 3 konsep ini, gimana caranya teman-teman bisa memilih universitas gitu. Jadi jangan sampai lagi ya, aku ulang, jangan sampai pilihannya benar-benar beda dan gak inline satu sama lain gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa, mungkin nanti Liana atau misalnya Reza juga bisa ikut milih gitu kan. Kalau misalnya teman-teman baca 2 esai ini, kira-kira menurut teman-teman versi mana sih yang bisa dimasukin ke esai, yang pantas dan oke untuk dimasukin ke esai gitu. I'm not say I'm not saying that salah satu di sini nggak bisa dimasukin esai, both are good gitu kan. Tapi mungkin dari teman-teman kalau ngelihat dari 2 pilihan ini mana sih yang gold atau yang blue, yang ibaratnya oke untuk bisa dimasukin di esai chevening. Boleh dong di kolom komentar bisa, di kolom chat, kok di kolom komentar. Di kolom chat boleh mungkin bisa teman-teman jawab kira-kira yang gold atau yang blue. Aku tunggu, tapi kalau nggak ada yang jawab nggak apa-apa sih. Mungkin ada yang eh, mau memberanikan diri. Kalau chevening kan syaratnya leadership ya, leadership harus ada. Tapi kalau misalnya teman-teman takut, berarti leadershipnya belum dong. Ada yang udah jawab? Atau belum ada yang jawab?
Mana nih calon-calon pemimpin bangsa? Masih pada dibaca dulu. Sorry. Ayo, ada yang udah punya insight yang gold atau yang blue? Ingat, kalau misalnya Chevening apa yang dicari? Leadership. Jadi, ini ada jawaban Rara yang gold katanya. Ada lagi teman-teman yang punya jawaban lain atau misalnya, oh satu suara nih sama si Rara gitu kan? Gak ada lagi? Oke, kayaknya masih belum ada ya. Oke, Rara. Karena fokus on problem, sementara Blue more about the university and country. Thank you so much for explaining this. And yes, I agree with you gitu kan. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lebih familiar lagi. Ayo lebih proaktif lagi teman-teman. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa ngerasain mana sih sebenarnya yang pas gitu kan. Benar kata Rara. Kalau yang Blue itu lebih fokus sama geografinya doang. Ibaratnya teman-teman, you don't need to mention a lot about the world ranking gitu kan. Misalnya, oh UCL tuh top 5 university in the UK gitu. You don't have to mention that karena kalau misalnya ngomongin tentang chevening, everybody knows the position of the university. Everybody knows the UK government knows the condition of the university. Ibaratnya kalau di Indonesia orang-orang juga tahu UI, UGM, ITB gitu tuh orang-orang udah tahu gimana sih ranknya di mindsetnya mereka masing-masing gitu kan. Everyone knows that. Jadi teman-teman nggak harus fokus di sana dan nggak harus oh karena UCL ada di London, it gives a vibrant city yang mana aku bisa berkembang. Well, it's not about the demography, but tadi benar kata Rara, it's about the problem. It's about how this option, how this university, how the modules that they offer itu bisa ngasih solusi, bisa nantinya nge-fulfill problem yang ada yang teman-teman butuhin gitu kan. So, yes, the gold one. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada my aspiration to pursue a master's degree in the digital health streams. Ini ceritanya fokusnya mau di digital health ya. Itu adalah karena the urgent need, kebutuhan yang benar-benar dibutuhin banget for innovative solution to address the healthcare challenges in Indonesia. As a country with a diverse geographical landscape, ternyata access to quality healthcare remains a significant concern. Oh, jadi concernnya dia udah fokus nih di bidang um, healthcare gitu kan. Terus, oh dijelasin lagi, ada limited infrastructures, healthcare workforce, logistical challenge, itu adalah benar-benar yang jadi masalah di Indonesia. To contribute to this challenge, I intend to focus my studies on digital health. Jadi ada flow-nya di sana. Habis problem statement, oh akhirnya mau sekolah gitu. Ini ada selanjutnya. Rara juga boleh jawab lagi, atau mungkin teman-teman yang lain ayo proaktif kalau misalnya benar-benar mau mendapatkan beasiswa. Jadi harus proaktif, kira-kira yang blue atau yang gold versi teman-teman. It's okay, there is no right or wrong answer. Liana juga boleh jawab loh. Liana as a Masters of Ceremony juga boleh jawab. Reza juga boleh jawab gitu kan. Everyone can answer this untuk lebih familiar lagi dengan uh, soal bukan soal sih dengan sebenarnya esai yang mana sih yang cocok untuk dimasukin ke kemana ke esai. For me the blue one dari Aldi ada jawab, Rara juga jawab blue. Mungkin ada lagi yang mau punya jawaban lain atau misalnya satu suara dengan Aldi atau Rara. Blue ini juga Zukruful blue, Liana juga dapat blue. Well, yes, it's blue yang lebih cocok gitu kan. I'm not saying kalau misalnya the gold one itu enggak nih, salah gitu. Enggak. Karena apa? Lagi-lagi yang gold itu fokusnya di
university-nya aja, attractive location at campus, terus juga LSE consistently ranks among the top universities for environmental law. Itu cuma nyebutin ranking aja, dan asesor penilai itu nggak akan mau peduli tentang itu. Mereka udah tahu. Mereka tuh mau taunya cerita teman-teman. Mereka tuh mau taunya diri teman-teman gimana sih. Ayo dong ceritain tentang diri kamu sebenarnya gimana gitu kan. And the blue one can explain that. Tuh. Jadi ini ada kata-kata adalah the stark reality for environmental issues like deforestation gitu kan. Hutan apa kayak hutan gundul gitu kan, udara, water pollution, climate change, itu jadi motivasi gue, has me motivated, has motivated me to pursue a career dedicated to advocating for environmental justice and sustainability. Nah, isu yang penting, one pressing issue itu adalah rampant deforestation occurring in Indonesia, which poses a grave threat to biodiversity. Nah, dia ngejelasin juga tuh masalah yang paling penting tuh adalah ini. Nah, to confront this challenge, lagi-lagi untuk leading ke pilihan universitasnya teman-teman. To confront this challenge, I intend to focus my study on environmental law with a specific emphasis on forest conservation and land rights gitu. Jadi di sana ada flow berpikir. Jadi yang pertama teman-teman ngejelasin problem statement yang ada di Indonesia itu sebenarnya apa sehingga teman-teman tuh benar-benar tertarik buat nyelesain masalah ini, dan nyelesain masalahnya adalah dengan sekolah di sini belajar di bidang ini gitu. Oke, harus diingat flow ini ya. Karena di beasiswa apapun ini bakal kepake gitu kan, flow berpikir ini. Jadi jangan sampai milih universitas karena rankingnya, milih universitas karena negaranya, tapi benar-benar milih universitas dan jurusan karena apa yang mereka tawarkan, materi yang mereka tawarkan gitu. And then career plan. Ini adalah esai keempat sama maksimalnya 500 kata. Career plan di sini kalau misalnya refer to the website itu adalah sorry. Please outline your immediate plans. Jadi, apa sih rencana teman-teman setelah pulang, selesai study in the UK? Nah, ini adalah essay tipsnya dari aku. Yang pertama, teman-teman bisa misahin biar teman-teman lebih gampang lagi untuk short, medium, and long term. Jadi, misalnya short langsung setelah pulang tuh mau ngapain gitu kan, setahun 2 tahun pertama. Medium termnya misal 5 tahun sampai 7 tahun setelah teman-teman balik gitu kan mau ngapain, dan long termnya 10 tahun gitu kan, ceritanya apa sih visi teman-teman, vision teman-teman gitu kan. Nah, terus kasih tahu juga gimana nantinya ilmu network semua yang digunakan atau diperoleh saat studi bersama Chevening itu bisa ngasih impact ke karirnya teman-teman. Dan jangan lupa be strategic, dalam arti teman-teman harus tahu, jangan cuman oh aku mau ngasih impact ke Indonesia yang lebih baik, mau mengurangi kasus misinformasi, mengurangi persebaran misinformasi dan disinformasi. Terus caranya gimana? Ya mengurangi aja pokoknya. Itu kan masih blur ya, jadi harus spesifik. Kayak misal aku, oh karena aku kerjanya ASN di salah satu kementerian di Indonesia, berarti aku pulang, aku mau nih ngerjain pilot project untuk policy gitu kan. Sehingga aku bisa tahu gimana sih nantinya policy ini bisa mengontrol arus proses misinformasi dan disinformasi gitu. Jadi ketara, oh emang berasalnya dari pilot project, it's possible, it's reachable, it is reachable karena emang dia kerjanya di sana gitu. Dan yang keempat, how your career plan contribute to develop the country and society. Jadi bukan cuma tentang diri teman-teman, pokoknya aku nanti pulang mau jadi junior associate, terus habis itu mau jadi lead di dalam company gitu. It's not about the career path, but it's about what you give to the country through your career journey. Gitu. Jadi udah harus dijelasin juga impact-nya apa sih ke komunitas, ke orang lain, ke publik dari kerjaan yang teman-teman lakukan di sana. No need to be crazy and great, but be meaningful. Jangan sampai, gue pengen banget pulang jadi presiden nih, gitu. Karena presiden kan punya kontrol ya untuk mengontrol semuanya, untuk ngasih impact yang lebih besar. But is it reachable gitu kan? So don't be crazy and great, tapi be meaningful. Yang kecil aja, tapi deket sama apa daily task dan daily assignment-nya teman-teman masing-masing gitu buat ngasih impact. Terus, don't just say why you need chevening,
but why chevening needs you. Jadi cantumin juga kenapa sih pada akhirnya dari semua orang gitu kan, teman-teman adalah salah satu yang chevening tuh perlu aku, perlu gue gitu loh, perlu adanya eksistensi gue di chevening gitu. Jadi bukan cuman kita yang butuh chevening karena untuk sekolah, tapi kasih tahu juga, highlight juga apa sih yang nantinya bisa didapetin chevening untuk bisa punya awardee seperti kita kayak gitu. Dan ini adalah SMART. Mungkin teman-teman udah familiar ya pasti ya, SMART gitu kan, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely gitu. Jangan jadi untuk ngasih tahu objektif, untuk ngasih tahu plan, tujuan, goals gitu. Teman-teman harus bisa spesifik dan bisa diukur, measurable kayak misalnya mungkin presentasi secara kuantitas atau mungkin measurable-nya secara dalam arti jangkauan gitu kan. Oh, di kota ini aku pengen kayak gini, yang kayak gitu. Achievable, bisa diraih dan ada akses gitu. Jangan sampai pengen jadi presiden tapi teman-teman kayak nggak ada akses untuk nantinya bisa, oh harus ikut, harus punya pengalaman jadi wali kota segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba pengen jadi presiden gitu. Relevan juga, jangan sampai teman-teman belajarnya environmental law tapi pengennya jadi dokter umum gitu kan, jadi nggak relevan. Timely yang terakhir. Jadi itu tadi bisa dipisah dengan short, medium, dan long term. Nah ini reference juga, ini penting banget. Singkat aja, mungkin teman-teman bisa cek lagi di website Chevening, tapi nanti saat apply Chevening teman-teman akan butuh dua reference. Dua reference ini dari dua orang yang berbeda, nggak boleh keluarga, nggak boleh temen gitu kan. Jadi bisa jadi dosen atau dari bos, atasan dari teman-teman gitu. Jadi secara profesional sama secara akademik gitu. Jadi ada dua. Itu penting banget dan gak harus dikasihnya setelah waktu administrasi. Lagi-lagi chevening itu baik banget akan ngasih teman-teman waktu buat ngumpulin referensinya teman-teman. Jadi biasanya tuh di interview, di pas tahap interview teman-teman bakal dapet itu gitu. Bahkan bakal harus ngumpulin itu maksimal date. Nah, ini syarat apa? Syarat reference. Jadi referensinya harus ditulisnya di Inggris gitu kan, dalam bahasa Inggris. Terus juga emang orang yang benar-benar tahu progres teman-teman, let's say dalam kuliah, dalam berprogres gitu kan. Misalnya bisa dosen pembimbing atau misalnya dosen apa? Advisor yang kayak gitu yang ada di kampus gitu kan. Kalau misalnya di lingkungan kerja bisa bos, atasan, manajer, direktur gitu kan yang benar-benar tahu proses teman-teman dalam berkarir gitu. Terus itu aja sih. Kalau misalnya dari reference nanti bisa dicek lagi di websitenya untuk lebih lengkapnya. Ini dia websitenya, chevening.org. Semuanya ada di sana. Bahkan ada aku juga di sana sebagai Chevening Social Media Ambassadors gitu kan. Untuk teman-teman kalau misalnya mau tahu cerita-cerita tentang gimana sih jadi award di Chevening itu ada di sana juga. Informasi esai, application, semuanya ada di website ini. Jadi jangan lupa dicatat. So thank you. Thank you so much for your attention. Senang banget bisa sharing sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan I believe that this session will be recorded on YouTube. Jadi misalnya teman-teman mau akses lagi bisa, atau mungkin teman-teman mau share ini ke temannya kalian atau mungkin juga sahabat, pacar atau keluarga, adik, kakak gitu bisa. So yeah, good luck and keep in touch. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kindly hit me up on the Instagram DM. Thank you so much semuanya. Wah, terima kasih nih kepada Kak Nadia atas pemaparan materi yang super insightful banget nih teman-teman. Aku dan kita semua jadi lebih tahu mengenai salah satu persyaratannya itu dalam penyusunan isai yang betul dan tips and trick yang dibagikan oleh Kak Nadia untuk lolos Chevening Scholarship.
Kok diem ya? Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Tapi ada satu hal lagi nih, aku lihat-lihat teman-teman udah pada gak sabar banget ya mau nanya ke Kak Nadia seputar sesi satu ini di Chevening Scholarship. Namun sebelumnya, aku mau kasih tahu terkait tata tertib Q&A. Yang pertama, teman-teman harus raise hand terlebih dahulu karena aku akan memprioritaskan teman-teman yang on cam dan raise hand. Yang kedua, setelah itu aku akan memilih, lalu bagi yang aku pilih bisa dipersilakan bertanya ke Kak Nadia. Untuk batas pertanyaan itu 5 orang ya teman-teman, namun aku juga sesuaikan dengan durasi. Baik, dipersilakan yang mau bertanya. Hai Rara, kayaknya Rara raise hand deh, Liana. Sebelumnya maaf banget aku nggak bisa on cam karena dia. Em, jadi aku mau nanya, selama karena dia sekolah di sana tuh udah tahukah tujuannya dari awal kalau pengen sekolah di situ, atau kapan dia discover kalau kakak tuh minat untuk sekolah di situ? Oke, di situ in terms of in the UK atau di LSE? Both in the UK Oh, dan di kampus kita. oke. Oke, thank you Oke, Kak. thank you so much Rara. Kalau aku, Frank, boleh langsung dijawab ya Liana ya? Oke, Boleh, Kak. Kalau misalnya aku, frankly, udah tahu. Jadi karena kebetulan kan aku berkarir itu di Media and Communications dari 2018. Dari 2018 sampai akhirnya aku shifting my career dari yang tadinya di private company terus ke government gitu, ke government. Jadi sekarang jadi ASN di salah satu kementerian. Dan saat cari jurusan, cari program, itu aku cari yang emang related to my background, in which media and communications, PR, media and communications specifically gitu kan. Dan terlebih lagi di LSC, kayaknya cuman LSC deh yang kampus yang nyediain media and communications, tapi emang punya track yang fokus ke policy and regulations in which media and communications governance gitu. Yang akhirnya aku bikin aku apply si LSI ini dengan jurusan itu jadi top priority atau prioritas pertama dalam aku apply beasiswa itu yang kayak gitu. Jadi, nah tapi kalau misalnya dibilang punya nggak sih Kak pilihan lain gitu kan? Apakah emang udah pengennya maunya di LSE aja di UK gitu kan? Well, I have another option, tapi semuanya juga di UK karena aku emang dari awal pengen banget sekolahnya di UK yang mana mereka kan kalau di UK ini sekolahnya 1 tahun teman-teman, jadi agak beda sedikit kalau di US itu kan mungkin 1,5 atau 2 tahun gitu di Aussie juga sekitar itu gitu, tapi cuman 1 tahun itu yang ada di UK. Di UK itu cuma 1 tahun aja gitu. Jadi, well, I already knew my plan. Dan harapannya sih teman-teman juga kalau misalnya mau apply dan milih program itu udah tahu bener-bener seluk-beluk dari deskripsi programnya apa, dari modul yang ditawarin apa. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah stalking di websitenya, mau profesornya, mau dosennya, I think that will be really great buat teman-teman biar tahu lebih kenal lagi. Jadi aku mungkin agak cerita sedikit, bentar aja. Jadi sebelum Chevening aku pernah apply LPDP gitu kan. Apply LPDP tapi emang belum rezeki aku. Kalau Chevening ini aku one shot 1 kali apply aku alhamdulillah langsung diterima. Tapi waktu itu pernah nggak diterima LPDP di interview. Tapi aku udah sampai tahap interview gitu kan. Cuman emang belum rezekinya. Dan waktu itu aku juga masukin salah satu pilihannya adalah KCL, Strategic Communications. Well, it sounds like communications, tapi ternyata kalau misalnya teman-teman buka lagi, itu ada di under War Departments, gitu, War Studies. Yang mana Strategic Communications ini masuknya adalah komunikasi tentang perang yang kayak gitu, yang biasanya ABRI TNI yang kayak gitu. Jadi bear in mind untuk benar-benar tahu modulnya. Untung waktu itu aku realize gitu kan kayak oh it's different gitu kan. Atau misalnya communication science. Terdengar kalau di Indonesiain kayak ilmu komunikasi, tapi pas dibuka lagi di Imperial itu maksudnya adalah communications tentang science, tentang health gitu kan. Jadi tentang temuan-temuan gitu gimana cara mengkomunikasikannya ke publik gitu. Jadi please stalk the university, stalk the program gitu karena di websitenya semua akan ada. Gitu sih, Ra.
dari aku. Oke, thank you banget Kak jawabannya. Thank you, good luck ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, udah ada Kak Aldi Mulyawan. Langsung on cam aja, Kak. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Mohon maaf tadi telat masuk soalnya ada kegiatan. Apa? Saya ingin tahu nih Kak, apa untuk pemilihan orang yang akan kita minta referensi nih Kak. Misal saya kan rencananya kan satu dari yang kerjaan profesional, satu yang dari universitas saya. Untuk yang dari universitas saya itu lebih baik milih yang S2 tapi dia sebidang sama saya atau S3 tapi nggak terlalu sebidang agak nyerempet dikit gitu Kak. Oke, Terima kasih Kak. oke, oke, siap, Adi. Aku nanya dulu, maaf, itu maksudnya sebidang S2 dan S3 itu temen atau gimana? Dosen. Oh, dosen. Oh, Ya, dosen. Maksudnya dosennya udah S2 gitu, pendidikan terakhir atau ya atau pendidikan terakhirnya pernah S2. sekolah? Oh, oke. Oke. Nah, teman-teman ini bear in mind juga untuk Adi dan teman-teman semuanya gitu kan. Kalau misalnya recommendation, it's not about the position, kayak lebih tinggi posisinya, lebih oke, no. Tapi bener-bener siapa yang bisa ngasih personal story developmentnya teman-teman gitu kan, yang benar-benar kenal lebih dekat sama teman-teman dan bisa cerita lebih dalam lagi tentang teman-teman. Oke, let's say my example gitu kan. Jadi aku untuk referensinya yang pertama dari akademiknya itu aku dari dosen pembimbing. Aku nggak minta ke kepala departemen, aku nggak minta ke kepala fakultas, dekan, dosen pembimbing. Hasilnya dia benar-benar mau bercerita tentang aku pernah ikut organisasi ini, aku pernah ikut lomba dan internship 1 bulan 2 bulan di Thailand gitu kan. Si anak ini aktif, dulu pertama kali ketemu tuh kita di mata kuliah ini dan ternyata dia jadi mahasiswa berprestasi di jurusan gitu. She can tell the story, the whole story of my development gitu. Bahkan dia juga cerita tentang riset aku. Oh, dia waktu itu riset di bidang ini, yang kayak gitu. Jadi dia benar-benar kenal deket sama aku. You don't need dekan, nggak perlu dekan lah, kepala departemen, kepala fakultas gitu. Yang penting benar-benar orang yang bisa cerita tentang perkembangan kamu. Pun di karir aku. Tapi di karir aku kebetulan aku dapat dari presiden director karena emang aku deket dan emang report langsung ke dia gitu. Jadi misalnya oke, misalnya ada yang teman-teman dari ASN gitu kan, nggak perlu menteri yang harus ngasih surat, tapi mungkin bisa manajernya atau misalnya koordinatornya yang emang tahu gimana sih proses berkarir kita gitu kan. Dan si presiden director aku ini pas aku di swasta itu dia benar-benar cerita tentang gimana aku mengencounter challenge yang pernah aku dapetin pas kerja. Dia tahu aku ada salah waktu itu karena aku baru 1 tahun kerja. Ada salah, tapi gimana akhirnya aku bisa ngasih solusi dari kesalahan itu sehingga sekarang malah aku jadi pro dan dipercaya gitu di posisi itu yang kayak gitu. Jadi dia benar-benar cerita progres aku dari anak yang baru kerja abis lulus sampai akhirnya bisa kerja dan jadi orang yang paling dia percaya. Dia bercerita di sana di surat referensinya dan it was beautiful dan mungkin menurut aku itu salah satu juga yang dilihat dari Chevening kalau misalnya they see the story, they see the flow gitu kan. Dia ngelihat gimana aku berkembang dari kacamata orang lain gitu. Gitu sih Adi. Adi bener ya? Aldi gitu. Boleh pertanyaan tambahan Kak? Boleh? Boleh ya Ah, Liana ya? Boleh, Kak. ah, Lalu apa itu di Chevening harus ada dari pendidikan ya Kak? Kalau seumpama dua profesional gitu gimana Kak? eh Nanti boleh dicek lagi di websitenya Chevening ya, Hmm, karena mungkin setiap tahun berubah. Kalau hmm, dulu aku, pas zaman aku apply, di websitenya itu dicantumin sih akademik dan juga profesional. Bahkan kalau misalnya akademiknya enggak itu, profesional bisa, tapi kalau udah 5 tahun lebih untuk kerja. Sorry, boleh dicek lagi. Please make sure on the website again karena pasti akan berubah terus kan. Dan itu juga itu kayaknya berlakunya untuk pas aku apply LSI. Jadi pas apply kampus juga butuh reference gitu kan. Kayaknya yang itu adalah LSI. Tapi kalau misalnya Chevening coba dicek lagi di websitenya ya.
pastinya gimana gitu. Cuman emang harus 2 referensinya. Oke, thank you Kak. Oke, good luck ya. Oke. Oke, sekarang ada Kak Syafa yang raise hand nih. Boleh langsung on mic ya. Hai Kak Nadia, Hai, maaf Syafa. ya maaf gak bisa on cam nih Kak. Oh iya Kak, mau bertanya nih untuk beasiswa Chevening itu sendiri, eh, apa ada batasan usianya ya Kak untuk mendaftar itu? Kemudian ya Kak, kan eh, aku sebenarnya penasaran nih Kak. Kan Kakak tadi kan cerita nih kalau di beasiswa Chevening itu kan diwajibkan punya pengalaman gitu kan, baik itu bekerja ataupun itulah kakak sendiri kan sebelumnya sudah pernah berkarir tuh. Nah, ketika kakak keterima nih sudah kuliah lagi itu bagaimana dengan kerjaannya ya kak? Gitu. Ya, thank you kak. Oke, thank you. Oke, yang pertama aku lupa jawabannya. Liana boleh ini diulang lagi nggak? Yang pertama, yang kedua aku ingat. Mungkin yang kedua dulu ya aku jawab ya. Kalau tadi setelah aku keterima terus bekerja itu em, aku kebetulan karena aku ASN, jadi aku kerjaannya jadi aku sekarang paid leave under tugas belajar gitu kan. Aku masih masih di kementerian tapi aku under tugas belajar gitu. Cuman teman-teman aku yang lainnya beberapa dari mereka resign setelah diterima resign gitu. Terus ada juga yang sabbatical. Jadi ada yang diminta kantornya, pokoknya balik lagi ya ke sini. Jadi gak dibayar tapi pas pulang balik lagi ke kantornya gitu juga ada gitu. Jadi kesepakatan di kantor yang sekarang gimana. Cuman ya beberapa kayaknya mostly resign sih karena emang kan harus nggak bisa ya ninggalin kerjaan gitu kuliah 1 tahun yang kayak gitu. I think that's a really good reason gitu kan untuk resign gitu. Jadi itu sih kalau misalnya di kementerian biasanya tugas belajar. Terus tadi pertanyaan yang pertama apa? Liana boleh tolong diulang nggak? Itu kak, apa ada batasan usia kak untuk daftar Oh iya, beasiswa? oke. Um, Thank you Syafa. Kalau untuk batasan usia nggak. Jadi di Chevening itu nggak seperti beasiswa sebelah, beasiswa tetangga, tapi di Chevening itu nggak ada batasan umur. Jadi you can apply whatever your age is gitu. Jadi bisa banget walaupun misalnya udah ibu 2 anak, ibu 3 anak gitu. Temen aku ada yang banyak banget bawa keluarga, bawa istri, bawa anak gitu kan. Ada yang punya LDR juga udah punya anak gitu kan. Jadi nggak ada batasan umur. You can try wherever you want. Mau 7 kali, 8 kali. Temen aku ada yang lolos chevening setelah 7 kali nyoba. And I think it's really beautiful gitu kan karena perjuangannya panjang banget gitu. Jadi that's the answer. Ah iya kak, mau tanya lagi dong kak, untuk Chevening sendiri itu hanya untuk S2 aja atau emang ada sampai S3 gitu ya kak? S2 aja. Oh S2 aja. S2 aja. Kalau S3 S1-nya nggak ada. Oke kak. Terus kak, Wow, banyak. ini Gak apa-apa, gak apa-apa. karena penasaran kak, Betul, eh, betul. kak itu nilai IELTS-nya kakak itu berapa sih kak? Aku pengen tahu soalnya biar bisa jadi patokan gitu. Oh, gini, kalau misalnya IELTS itu nggak bisa dijadiin patokan ya setiap orang. Aku kebetulan dapet 8 untuk listening dan 7. Jadi kayak overall kayak 7 something gitu. Tapi jangan teman-teman jadi minder yang kayak, aduh kok nggak bisa ini nih, kayaknya nggak bisa deh nggak mau apply gitu kan. Choose the university that you can fulfill the IELTS score gitu. Jadi kalau chevening itu nggak ada batasan IELTS. Jadi teman-teman milih universitas yang emang IELTS-nya kira-kira bisa teman-teman raih aja gitu. I think that's a good strategy gitu kan. Despite the IELTS tapi lagi-lagi fokus sama program ya, jangan sampai milihnya asal gitu. Tapi itu jadi kayak aku itu emang agak ambis karena tadinya IELTS aku biasa kayak 7 doang gitu kan. Tapi karena LSI kampusnya minta 8, kampusnya minta 7 di 2 aspek gitu kan. Jadi aku tes IELTS lagi gitu karena aku pengen banget di LSI dan and I will try to do anything to study at LSI gitu kan. Jadi
Makanya akhirnya aku ngambil tes IELTS lagi demi ngeraih skor itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak low key aja, kayak nggak pengen di universitas yang gimana-gimana, well, mereka pasti punya persyaratan IELTS yang beda-beda. Jadi dicek lagi di univnya, cek lagi di program pilihannya teman-teman gitu. Oke, Kak. Kak, kalau semisal nih kan udah S2 nih, terus pengen S2 lagi gitu. Bisa nggak sih Kak kalau Bisa, bisa. apa ya? Kalau kalau chevening bisa, tapi kan kalau LPDP enggak ya. Kalau chevening Iya. insya Allah bisa. Tapi just bear in mind, you need to explain the valid reason why you need to study masters again gitu. Jangan sampai cuma asal oh pengen aja kuliah lagi S2 gitu kan, but you need to define why gitu. Oke, Kak. Thank you banget Kak Nadia. Oke, thank you. Good luck. Oke, tadi ada satu pertanyaan lagi nih, Kak, yang di kolom komentar dari Kak Livia. Katanya, halo Kak, thank you for sharing. Aku mau nanya, kalau mau nulis motivational letters, apa yang harus aku tonjolin ya, Kak? Boleh jawabannya? Ini motivational letter untuk kampus ya berarti ya, karena kan kalau chevening kan 4 esai. Iya nggak sih, Livia? I think so. Mungkin aku akan jawab ini kali ya, motivation letter untuk kampus untuk dapat LOA. Yang ditonjolin pasti bidang kita, apa yang mau kita fokusin, problem statement. Jadi gini teman-teman, apa yang udah aku jelasin tadi in terms of study plan dan career plan itu bisa dipakai untuk di motivational letter buat kampus gitu. Jadi bisa di crafting lagi gimana caranya itu bisa jadi satu esai yang nunjukin passion teman-teman apa, fokus teman-teman apa, mau nyelesain problem apa, knowledge gap apa, dan ngasih solusi apa dari studi yang teman-teman pilih itu. Gitu. So that should be highlighted di motivational letter untuk apply LOA. Jadi bukan lagi um, apply kayak iya aku pernah jadi di komunitas ini, di komunitas ini, di komunitas ini. Aku pernah jadi ketua, aku pernah ikut pengalaman ini. That's not gitu kan. Kalau misalnya untuk S2 itu fokusnya adalah well apa silver lining dari knowledge gap terus fokus bidang teman-teman apa atau mungkin ada research plan kalau misalnya teman-teman udah punya rencana riset karena lagi-lagi ini studi S2 bukan studi S1 riset research plan-nya teman-teman apa mau meneliti di bidang apa nantinya gitu. Oke, karena sudah jam segini, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, atau bagi teman-teman yang sekiranya baru muncul pertanyaan yang ingin kalian ajukan, atau masih ada yang penasaran, mungkin bisa bertanya di lain waktu, atau kalian juga bisa langsung reach aja nih, Kak Nadia. Dan mungkin dari Kak Nadia bisa drop username atau link Instagram atau link DI-nya Kak di kolom komentar ya, supaya teman-teman webinar di sini bisa pada tahu. Baik, untuk menutup sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini, aku mau mempersilahkan Kak Nadia untuk menyampaikan closing statement. Silahkan, Kak. Oke, thank you Liana. Well, kalau misalnya dari aku, teman-teman start now. Jangan nunggu-nunggu sampai siap. Kak, aku belum siap. Kak, aku belum mumpuni. Start now gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nunggu, you will never be ready. So be ready now. Terus jangan lupa kalau misalnya scholarship, beasiswa itu adalah jodoh-jodohan. It's like you are in the dating app. Kalau misalnya nggak cocok, swipe kiri. Kalau misalnya nggak cocok, kalau misalnya cocok, swipe kanan. Dan beasiswa kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang nggak cocok, belum rezeki, gagal, ketolak, rejected, you are unfortunately, nggak usah khawatir, nggak usah langsung jiper, nggak usah langsung questioning your value, your worth. Tapi coba lagi, karena mungkin emang nggak jodoh sama beasiswa ini, karena karakter gue emang nggak cocok sama beasiswa itu. Ternyata cocoknya sama beasiswa ini loh gitu. Jadi cobain semua beasiswa,
coba kalau misalnya gagal, cobain lagi mungkin di tahun depannya. Kalau emang udah 4 kali gagal mau coba beasiswa lain, cobain lagi beasiswa lain gitu. Karena beasiswa itu jodoh-jodohan dan akan match sesuai sama karakter, energinya teman-teman, dan juga skill dan kemampuan teman-teman gitu. Jadi coba dan start now gitu. Coba sekarang, jangan sampai nunggu-nunggu sampai teman-teman siap. Jangan jiper, don't compare yourself with others. Benar-benar fokus sama problem apa yang teman-teman mau selesaiin, passion teman-teman apa, fokus teman-teman di bidang apa, well, itu langsung fokusnya di situ gitu loh. Sama cari kampusnya juga fokusnya sesuai sama passion background teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi good luck buat teman-teman semuanya. Jangan sampai coba. I think to pursue the higher education is actually the right for everyone. Itu hak semua orang buat dapetin S2. Jadi you will never know if you never try. So try. Liana kayaknya masih ke mute, sorry. Maaf, Kak. Oke, sebagai tanda terima kasih kami, aku mewakili Hellocation akan memberikan sertifikat kepada Kak Nadia. Persilakan, operator. Thank you. Ini foto ya maksudnya? Apa gimana? Foto ya? Untuk Kak Nadia, dimohon dokumentasi dulu, Kak. Oh, oke, siap. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah? Oh, Oke, udah. sudah. Terus kayak aku jadi awkward gitu kayak udah belum ya? Baik, aku mewakili tim Hellocation mau mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kak Nadia yang sudah meluangkan waktu dan mau membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi teman-teman questioner. Semoga Kak Nadia sehat, sehat serta sukses selalu dan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih ya, Thank you. Kak. Makasih Liana teman-teman. Update dong di Instagram nanti tag aku, nanti aku repost. Siap, Kak. Oke, thank you. Ini foto bareng atau apa? Aku bingung. Halo Kak, mungkin kita boleh foto bareng dulu ya Kak, sama-sama. Oke, Oke. aku mimpin untuk fotonya sama-sama. Boleh teman-teman yang belum on cam, untuk on cam dulu nih, karena kita akan foto bersama-sama. Dan mungkin teman-teman yang belum bisa on cam, boleh kasih reaction emotnya, entah itu api, hati, atau api, atau apa, jempol juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, sudah siap semuanya untuk sesi foto? Aku hitung mundur ya teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Sekali lagi gaya bebas. 3, 2, 1. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Kak. Yo. Oke, boleh dilanjut Kaliana. Oke. Teman-teman, gimana, keren banget gak sih materi yang telah dipaparkan oleh para pemateri, menambah informasi dan juga pasti menjadi motivasi untuk teman-teman supaya semakin lebih prepare supaya lolos Chevening Scholarship nantinya. Selanjutnya, aku akan share QR absensi. Berikut link absensi, jangan lupa di screenshot ya. Aduh, gak kerasa ya teman-teman, pertemuan kita udah di ujung acara nih. Semoga hari ini menjadi pengetahuan dan menambah semangat teman-teman menggapai cita-cita lolos Chevening Scholarship. Amin. Tapi tenang teman-teman, nanti bakalan
Nanti bakalan masih banyak webinar menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti kembali. Itu semua ada di Hellocation, jadi jangan lupa di-follow Instagram Hellocation untuk mendapatkan informasi mengenai webinar menarik selanjutnya. Aku Liana selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata selama acara berlangsung. Aku pamit undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Sampai bertemu besok di Max Scholarship. See you. Thank you Kak Nadia.